Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok A5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai polusi lingkungan dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, di sini topik yang kami ambil adalah mengenai polusi tanah dengan judul hubungan pencemaran tanah oleh soil transmitted helminth dengan kejadian kecacingan pada anak sekolah dasar. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, salah satu kejadian yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat pada saat ini adalah kecacingan. Ada lebih dari 1 miliar orang yang terinfeksi soil transmitted helminth. Dan juga menurut data WHO ada sekitar 1,5 miliar atau sekitar 24% populasi dunia terinfeksi cacing yang ditularkan melalui tanah. Nah, menurut data WHO juga ada sekitar 70% kecacingan itu terjadi pada anak usia sekolah dasar. Nah, infeksi yang disebabkan oleh soil transmitted helminth ini bisa berupa cacing gelang atau Ascaris lumbricoides, cacing kain atau Nematode americanus, cacing cambuk atau Triurus triura, dan juga Ancylothomas duodenale. Nah, faktor risiko yang dapat menyebabkan kecacingan ini bisa karena sanitasi yang buruk, lalu BAB yang sembarangan, bermain di tanah, tidak memperhatikan kebersihan makanan dan minuman, tidak mencuci tangan sebelum makan, sosial ekonomi yang rendah, dan juga karena menggunakan feses sebagai pupuk. Nah, setelah kami mencari-cari berita, akhirnya kami dapat berita di Lampung, tepatnya di Lampung Selatan, ada sebuah sekolah dasar negeri 1 Kerawang Sarinatar yang di lingkungannya itu masih berupa tanah. Nah, jadi di sekitar rumah dan juga halaman sekolah siswa-siswi tersebut tuh tidak ditemukan sungai, dan juga di sana dijelaskan bahwa siswa-siswinya tuh sering bermain tanah tanpa menggunakan alas kaki, sehingga banyak terdapat kotoran pada kuku, kaki, dan tangan mereka. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami, pencemaran tanah pada daerah tersebut bisa menjadi salah satu penularan soil transmitted helminth ini yang menyebabkan kecacingan pada anak sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana hubungan pencemaran tanah dengan angka kejadian kecacingan di SD Negeri 01 Kerawang Sarinatar. Kedua, bagaimana dampak pencemaran tanah dengan angka kejadian kecacingan di SD Negeri 01 Kerawang Sarinatar. Ketiga, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi pencemaran tanah dengan angka kejadian kecacingan di SD Negeri 01 Kerawang Sarinatar. Tujuan penelitian pertama, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan pencemaran tanah dengan angka kejadian kecacingan di SD Negeri 01 Kerawang Sarinatar. Kedua, untuk mengetahui dampak pencemaran tanah dengan angka kejadian kecacingan di SD Negeri 01 Kerawang Sarinatar. Ketiga, untuk mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi pencemaran tanah dengan angka kejadian kecacingan di SD Negeri 01 Kerawang Sarinatar. Baiklah, selanjutnya adalah landasan teori. Di sini ada polusi dan juga polutan. Agen atau pembawa yang menyebabkan polusi lingkungan itu disebut polutan. Apa sih polusi itu? Jadi polusi ini menurut KBBI adalah pengotoran ataupun pencemaran tentang air, udara, dan sebagainya. Dari arti tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa polusi ini memiliki berbagai macam bentuk, seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan juga sebagainya. Nah, polusi itu memiliki arti yang berbeda dengan polutan. Apa sih polutan itu? Di sini diterangkan bahwa polutan ini dapat didefinisikan sebagai zat fisik, kimia, atau biologi yang secara tidak sengaja dilepaskan ke lingkungan dan secara langsung ataupun tidak langsung berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya. Nah, selanjutnya ada polusi tanah. Polusi tanah ini mengacu pada keberadaan suatu bahan kimia ataupun zat pada konsentrasi yang sangat tinggi ataupun yang lebih tinggi dari nilai normalnya, yang akan memiliki efek buruk pada organisme di sekitarnya atau memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta lingkungan sekitarnya. Teman-teman, kan tadi kita sudah membahas tentang apa sih polusi secara umum dan apa yang dimaksud dengan polusi tanah. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber atau penyebab dari polusi tanah. Stay tune ya guys! Hasil aktivitas antropogenik atau hasil aktivitas manusia merupakan sumber utama dari penyebab polusi tanah. Nah, yang paling dekat dengan kita ialah limbah rumah tangga. Kemudian juga ada limbah pertanian dan perkebunan, lalu juga ada limbah hasil olahan pabrik, kemudian
Ada juga limbah hasil pertambangan, di mana nanti limbah-limbah ini apabila tidak diolah dan pembuangan akhirnya itu tidak sesuai dengan standar, akan menyebabkan terjadinya polusi tanah. Nah, sedikit dari kita yang tahu bahwa ternyata emisi gas juga menjadi sumber dari terjadinya polusi tanah. Selain itu juga tempat pembuangan sampah akhir yang tidak dikelola dengan baik dan benar dapat menjadi salah satu dari sumber polusi tanah. Nah teman-teman, kalau lama-kelamaan selain berdampak buruk bagi tanah, ternyata secara langsung ataupun tidak langsung sumber-sumber polusi tanah tadi juga akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Untuk tahu lebih lanjutnya, tetap di sini ya teman-teman, karena nanti akan ada penjelasan tentang dampak dari polusi tanah terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak polusi tanah terhadap kesehatan manusia. Secara umum, manusia dapat terpapar kontaminan yang berasal dari tanah melalui konsumsi tanaman atau hewan yang mengakumulasi sejumlah besar polutan tanah. Melalui paparan kulit, aktivitas seperti di taman atau di kebun, atau dengan menghirup kontaminan tanah yang terbawa oleh udara. Tanah merupakan hal yang penting bagi kesehatan manusia karena sumber utama produksi makanan itu erat kaitannya dengan tanah. Tanah yang tercemar dapat berakibat pada kesehatan manusia seperti adanya kanker, leukemia, gangguan reproduksi, kerusakan ginjal dan hati, serta kegagalan sistem saraf pusat. Selain itu juga, dampak jangka panjangnya mempengaruhi susunan genetik tubuh dan mungkin penyakit bawaan hingga kronis. Organofosfat juga menyebabkan penyumbatan neuromuskuler. Begitu juga dengan penyakit-penyakit kecacingan. Soil transmitted helminth dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran tanah. Helminthiasis atau kecacingan menurut WHO adalah investasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri dari cacing gelang seperti Ascaris lumbricoides, kemudian cacing cambuk Trichuris trichiura, dan cacing kait Necator americanus. Kelangsungan hidup parasit di luar sistem gastrointestinal dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Menurut WHO 2017, faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pencemaran tanah oleh soil transmitted helminth dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi. Faktor fisik mencakup suhu yang optimum maupun maksimum, kemudian sinar matahari atau radiasi ultraviolet, lalu ada musim. Kemudian faktor kimia mencakup pH, substansi kimia, oksigen. Pencemaran lingkungan yang terjadi pada kasus merupakan sebuah masalah yang telah memberi dampak terhadap kesehatan penduduk sekitar. Tercemarnya feses ke tanah menyebabkan penyebaran penyakit secara fekal oral. Cacingan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas. Terjadinya pencemaran disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan analisis situasi, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi pada SDN 1 Kerawang Sari Natar. Adapun identifikasi penyebab masalah menggunakan metode brainstorming dan perangkat fishbone yaitu sebagai berikut. Pertama, material, ada 3 poin, yaitu tidak tersedianya septic tank penampung tinja yang sesuai standar. Kemudian, kurangnya ketersediaan air bersih, dan beberapa perumahan belum mempunyai jamban atau toilet. Untuk environment, ada 3 poin juga. Yang pertama, tanah mengandung limbah tinja. Kedua, tempat tinggal masyarakat dengan peternakan. Yang ketiga, halaman rumah dan sekolah masih berupa tanah. Kemudian metode yang dilaksana masih kurang maksimal karena pertama, kurangnya kerjasama lintas sektor. Kedua, kurangnya program penyuluhan. Kemudian tidak terlaksananya pengolahan limbah tinja dan kurangnya usaha kesehatan sekolah. Untuk mesin, pertama tidak ada supervisi dari Dinas Kesehatan. Kedua, pada peternakan, proses pengolahan kotoran ternak kurang dilengkapi alat perlindungan seperti sarung tangan dan lain-lainnya. Selanjutnya, money, yaitu kurangnya dana untuk penyuluhan dan juga tidak ada dana bantuan untuk membangun toilet dan fasilitas pengolahan limbah tinja. Terakhir adalah man atau manusia. Pertama, pengetahuan kadar masih kurang. Hal ini menyebabkan upaya yang dilakukan jadi kurang maksimal. Kemudian, kurangnya perilaku sehat dan higienis, dan juga dari kebiasaan masyarakat masih memiliki kebiasaan tidak menggunakan alas kaki, dan bahkan BAB di tanah masih dianggap sebagai hal yang wajar. Selanjutnya, saya Marleni Tamara akan membahas tentang solusi pencemaran tanah secara umum dan solusi pencemaran tanah akibat feses, serta solusi penanggulangan cacingan sesuai dengan kasus yang kelompok kami bahas.
Berikut ini adalah beberapa solusi pencemaran tanah secara umum. Pertama, mengurangi penggunaan pestisida secara berlebihan. Kedua, melakukan pencucian air tanah. Ketiga, melakukan bioremediasi. Keempat, mengolah sampah dengan 3R. Kelima, mengurangi penggunaan plastik. Keenam, melakukan perkebunan organik. Ketujuh, melakukan reboisasi. Berikut ini adalah solusi pencemaran tanah akibat feses dan menanggulangi cacingan. Pertama, mengedukasi siswa dan masyarakat tentang personal hygiene. Kedua, mengedukasi masyarakat untuk memasak daging dengan sempurna. Ketiga, menyediakan wastafel di setiap sudut sekolah. Keempat, menyediakan toilet yang layak untuk siswa dan masyarakat. Kelima, menciptakan kantin sehat di sekolah. Keenam, membangun fasilitas pengolahan limbah tinja. Ketujuh, menyediakan septic tank yang layak. Kedelapan, melakukan program pemberian obat cacing massal kepada siswa SD setiap 6 bulan sekali. 9. Melakukan promosi kesehatan dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang gejala cacingan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mari kita bersama-sama lakukan upaya pencegahan pencemaran tanah untuk masyarakat yang lebih sehat. Terima kasih.